Baik, Monggo Pak, silakan. saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan di tulisan saya ini, di catatan saya. Yang pertama tentunya kaitannya antara kaitan Dapodik dengan Pusdatin dan Pusmenjar. Yang pertama kaitannya Bapak pada hari ini kan semua peserta AKM itu berlabuh dari Dapodik sebagai sumber datanya, Pak. Ternyata kebetulan karena memang kurangnya literasi dan informasi yang diterima oleh PKBM di beberapa wilayah sehingga sampai hari ini masih terkendala dengan Dapodiknya, Bapak. Yang kedua dengan Pak Alpi juga sama ini pertanyaannya, ketika kondisi Dapodik masih seperti ini, masih banyak mengalami kendala, karena kan yang saya tahu bahwa peserta AKM itu adalah ketika Dapodiknya sudah selesai diisi, lalu anak tidak bermasalah di dalam perbaikan datanya, tidak ada file residu, baru bisa masuk menjadi peserta ditarik sebagai peserta AKM. Itu yang pertama. Bagaimana solusinya dari Dapodik, penyelesaiannya, karena hari ini Pak Alpi terus terang saja, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa hari ini masih banyak masalah di residu itu tidak bisa diselesaikan. Contoh tadi kasus dengan PKBM Mas Agi hari ini dengan PKBM saya sendiri, karena adanya double data yang belum bisa di-merger oleh aplikasi operator dinas, belum bisa masuk ke dalam data peserta AKM. Itu yang pertama. Nah, bagaimana ini Pak, solusi dari tim Dapodik dan solusi dari tim AKM kaitannya dengan teman-teman banyak yang bermasalah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan untuk Pak Alpi, ya tadi saya sudah bahas double data. Yang ketiga kaitannya dengan NISN juga sama yang belum keluar. Tentunya ini juga ketika NISN belum terbaca di teman-teman, yang saya tahu kan NISN itu by system ya. Nah ternyata masih banyak data di Perpapd itu banyak teman-teman peserta didiknya yang belum ada NISN. Nah ini bagaimana solusinya juga, karena tentunya kaitannya dengan AKM ini juga tidak akan bisa. Kebetulan hari ini AKM diundur, jadi memang bukan yang hari ini. Yang ketiga Pak Alpi ini tentang keaksaraan dasar dan kursus yang memang belum banyak masih teman-teman yang masih bermasalah. Itu residu tadi sudah. Jadi terus kaitannya dengan dari Pusmenjar tadi yang disampaikan oleh Pak Handaru, yang saya tangkap di kemarin bahwa AKM untuk pendidikan kesetaraan itu adalah populasi sifatnya, bukan sampling. Nah hari ini Pak Handaru menyampaikan bahwa nanti di bulan karena diundur, bahwa AKM ini mohon lebih ditegaskan Pak Handaru, nanti karena kita AKM-nya diundur, kita jadi sampling, ngambil dari kelas 5 dan 8, 11 hari ini. Artinya kalau saya baca dari bahasa yang disampaikan oleh Pak Handaru tadi, bahwa peserta AKM oleh pendidikan kesetaraan itu yang hari ini kondisi di Dapodiknya adalah kelas 5, 8, dan 11 ya. Kelas 5, 8, dan 11 hari ini. Artinya bulan September besok tetap mereka adalah kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Itu yang saya tangkap dari informasi sebelumnya. Tetapi ini agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Handaru. Mohon Pak Handaru menyampaikan lebih tepatnya seperti apa. Jadi posisi anak yang hari ini kelas 5, 8, dan 11, ketika nanti di bulan September itu sudah posisi di kelas 6, 9, dan kelas 12 itu. Artinya tetap kalau buat pendidikan kesetaraan yang saya dengar dari direktur adalah populasi, karena akan menjadi uji penyetaraan. Yang kedua dengan Pak Handaru juga ini masih tadi pertanyaan dari teman-teman di chat, modanya berkaitan dengan modanya, komputernya speknya seperti apa, sehingga teman-teman mungkin bisa mempersiapkan untuk kegiatan AKM ini. Ya juga untuk Pak Alpi kaitannya dengan tadi kalau yang saya simpulkan bahwa teman-teman untuk menyampaikan bahwa Dapodik itu dalam 1 tahun itu sebetulnya rata-rata hanya 2 kali ya Pak Alpi ya, 2 semester awal dan semester kedua itu. Terima kasih, mohon jawabannya, mohon informasinya untuk masalah-masalah yang saya sampaikan tadi, hasil dari rangkuman dari chat yang secara umum sudah saya rangkum. Terima kasih. Monggo dari Pak Alpi dulu. Baik. Oke, wah Pak Jalal bersemangat sekali ya. Ini
Oke, Bapak Ibu sekalian. Harus Pak Abi, harus semangat. Ya, terkait masalah residu di NISN ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi ini harusnya ada narasumber satu lagi, yaitu dari teman-teman Pusdatin. Teman-teman Pusdatin yang bisa menjawab residu ini Pak Jalal ya. Betul. Kemudian dari sisi Dapodik gimana? Nah, kalau dari sisi Dapodik, kalau sudah ketahuan residu double di Verval PD, lebih baik yang di PKBM yang sekarang itu dikeluarkan. Kemudian di manajemen sekolah nanti tarik siswa berdasarkan dari referensi residu tadi. Ya, jadi di residu double-nya dengan sekolah mana? Ya, sekolah SD kah, SMP atau SMA? Kalau masih jadi nanti di PKBM yang sekarang itu dikeluarkan dulu siswa yang ada, yang double ya. Suara saya jelas nggak? Ya, jelas Pak. Jelas Pak. Ya. Putus-putus apa ini ya? Enggak, jelas Pak. Jelas, sangat jelas. Nah, oke, jadi yang terkena residu itu dikeluarkan dulu di PKBM yang sekarang. Kemudian nanti dari sisi Dapodik itu baru ditarik data. Ditarik data dia dari mana siswa itu asalnya. Ya. Jadi baru nanti ketahuan biar tidak residu lagi, biar tidak double lagi. Kalau dia memang sudah punya NISN langsung didaftarkan. Itu. Kalau dari sisi Dapodik seperti itu. Yang menjadi permasalahan Kemudian Pak, untuk yang dari keaksaraan dengan kursus yang belum ada pembelajarannya itu bisa menggunakan fitur tarik data. Ya. Jadi fitur tarik data dulu. betul. Ya, udah disampaikan, tapi banyak yang gagal Pak Abi. Saya anjurkan biasanya install ulang. Halo? Cek. Halo? Ya, bisa. Ya, sejelas apa putus-putus ini? Jelas Pak Abi, jelas. Suaranya jelas itu Pak Alpi. Terdengar jelas Pak Abi, terdengar jelas. Jelas ya? Jelas. Jadi apa yang saya sampaikan tadi jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, takutnya ini jelas di saya sendiri, takutnya ke teman-teman nggak kedengeran itu aja sih. Sangat jelas. Lanjut Pak Abi. Tetapi tadi Pak Abi sebetulnya kondisi di residu itu, contoh di saya ada peserta didiknya itu sudah nonaktif Pak. Dari sisi Dapodik itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian khusus untuk yang tadi keaksaraan sama yang kursus itu silahkan gunakan fitur tarik data dulu. Kemudian di refresh baru nanti pembelajarannya muncul. Ya. Jadi sebenarnya memang butuh contoh beberapa kasus dulu apakah memang masih ada masalah atau gimana, nanti baru kita selesaikan masalahnya seperti itu. Ya. Pak Alpi, mohon izin melanjutkan tadi yang masalah residu kaitannya dengan di didik. sini cek. Halo? Ya Pak Alpi? Suara di saya keputus-putus kedengarannya. Kalau di saya jelas ini Pak Alpi. Pak Alpi sangat jelas di saya. Nggak apa-apa, Pak Alpi di saya jelas kok. Cek. Ya, Mbak Jalal ada lagi pertanyaan mungkin? Itu tadi kaitannya dengan residu itu, ternyata peserta didik itu sudah tidak aktif di satu lembaganya, gitu Pak Alpi masalahnya. Justru dia hanya aktif di PKBM. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian sebenarnya di Dapodik itu masih ada permasalahan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita belum mengakomodir PKBM-nya tidak pakai C ya, nanti mudah
mudah-mudahan mahasiswa baru nanti baru di dapodiknya pakai patch yang baru bisa dimasukkan ke paket B atau paket C kalau dia nggak punya paket A dan paket B ya. Nah itu kemudian nanti ya mungkin dibantu sama tim tester ya, termasuk di sini koordinatornya ada Pak Jumardin sama Pak Jalal ya. Nanti mohon dibantu untuk teman-teman PKBM yang masih terkendala yang hanya punya paket B dan paket C saja. Tuh. Oke, apalagi ada yang kelewat nggak Abah Jalal? Kira-kira Cukup. sini Cukup kita tadi. sifatnya diskusi ya. Iya. Satu lagi Pak Alfi, kaitannya dengan data residu itu ternyata kan memang sudah nonaktif di satu Pak Jalal, lembaga. Aktifnya hanya Pak Jalal, ini ada yang bertanya yang ada sangkutannya dengan LTMPT Pak Jalal. Sebentar. Yang berkaitannya dengan residu itu ternyata masih sudah tidak aktif. Yang pertama itu Pak Alfi. Yang kedua berkaitan Suaranya dengan Abah putus-putus, Bah. Oh iya, suara saya berarti yang Suaranya Pak putus-putus Jalal ya. putus-putus ya. Yang kedua kaitannya dengan harapan dari Pak Direktur tadi kaitannya dengan Perpa SP Pak. Perpa SP ini baiknya dilakukan oleh siapa? Gitu. Jangan suaranya putus Pak. Boleh mungkin dimatikan videonya untuk sedikit stabilkan. Halo, masih jelas? Sekarang jelas? Suara saya gimana, jelas? Pak Alfi, halo. Ya TK coba. Ya Bu. Pak Alfi, ini saya mau ngisi dulu yang Pak Jala, mungkin karena Pak Jala ada gangguan sedikit Pak Alfi. Ini tadi ada yang bertanya. Boleh Bu. Jelas nggak suara saya Pak Alfi? Ya Bu, berjelas Bu, kedengaran. Bagaimana cara cek data profil PKBM? Profilnya sudah diperbaharui, tetapi pada akun LTMPT katanya belum sinkron Dapodik. Itu yang saya rangkum tadi. Ada satu pertanyaan yang menyangkut berhubungan dengan LTMPT. Oke. Terkait masalah LTMPT ya Bapak Ibu sekalian, ini saya jelaskan sedikit. LTMPT itu sampai saat ini masih belum tahu dia narik datanya kemana, ke Dapodik atau ke Pusdatin ya. Jadi nanti tim teknisnya LPTMPT yang harus menjelaskan bahwa data itu ngambil datanya dari mana, padahal di Dapodik kan sudah berubah gitu kan. Nah tapi di sana nggak berubah. Nah itu nanti dari tim LTMPT-nya Bu yang bisa menjelaskan. Nah dari sisi Dapodik yang penting di sp.datadik itu sudah jelas ya, nama kepala sekolahnya berubah, hasil akhirnya itu di situ dari sisi Dapodik ya. Gitu Bu. Secara detail bisa dilihat dari sp.datadik. Gitu Bu. LTMPT nariknya dari Pusdatin Pak Alfi. Di sp.datadik itu adalah data yang ada di server kami yaitu gitu loh. Ya, makasih Pak Alfi. Suara saya jelas nggak Pak Alfi? Pak Jala masih gangguan ya Pak Jala? Sekarang ke Pahandaru aja Bu. Pahandaru. Halo, suara saya? Jalal, masih ada? Pak Jalal putus-putus Pak Jalal. Pak Alfi, ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya agak sederhana pertanyaannya, tapi mungkin banyak sebagian yang juga tidak tahu. Seperti jika data akreditasi tidak muncul di Dapodik, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian bagaimana cara isi NIK, PESDIK di Dapodik? Seperti itu. Kemudian bagaimana menemukan tombol sinkronisasi? Seperti itu Pak Alfi, mungkin bisa dijelaskan. Boleh. Oke.
Untuk masalah akreditasi, Bapak Ibu sekalian, itu kita ngambil data dari Pusdatin ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting dipastikan saja di referensi.data.kemdikbud itu akreditasi Bapak Ibu masing-masing sekolah yang terbaru itu sudah masuk ke situ ya. Nanti dari Dapodik nanti kita akan ngambil. Kemudian yang kedua dan tombol sinkronisasi itu adanya di tukar pengguna ya Bapak Ibu sekalian, tukar hak akses pengguna. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus men-setting dulu. Men-settingnya di manajemen pengguna. Ya, manajemen pengguna, masukkan dulu kode registrasinya. Gimana sih? Ini saya Jelas Pak Ati, giliran suara saya yang menggema sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya, ini pertamanya ini aplikasi Dapodik ya, Bapak Ibu. Kalau tombol sinkronisasinya hilang, diatur dulu role kepala sekolahnya di manajemen pengguna. Masukkan kode registrasinya. Oke. Kita cari nama kepala sekolahnya. Ini saya nyontek pinjem sekolahnya Abah Jalal ya. Nah, di sini ketika klik nama kepala sekolahnya, tinggal ditambah hak akses penggunanya dia sebagai kepala sekolah seperti yang ada di sini. Ya, kalau sudah ditambah sebagai kepala sekolah, jangan lupa tombol simpannya. Ya. Nah, kalau di sini belum dipetakan, tombol sinkronisasinya itu nggak akan muncul Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau di sini sudah dipetakan, baru nanti tukar pengguna, tukar akses pengguna ya. Baru ini cari nama kepala sekolahnya. Nah, dari sini baru muncul tombol sinkronisasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah ya untuk memunculkan tombol sinkronisasi yang ada di Dapodik. Seperti itu tadi Bu ya. Suara saya udah jelas Pak Ati? Oke Pak Jalal, bisa lanjut lagi sama Pak Jalal mungkin. Ke Pak Handaru. Tadi pertanyaan ke Pak Handaru Pak, kaitannya dengan kondisi peserta didik yang belum terdata secara karena masih banyak data residu di data peserta didik. Nah, bagaimana ini solusinya Pak? Halo? Sama spesifikasi AKM, sama tadi penjelasan kaitannya dengan bahwa di kesetaraan itu nanti akan dengan diundur itu adalah yang posisi Pak Jalal suaranya putus-putus Pak Jalal. Saya sudah ngupayain tapi gimana sekarang? Halo? Jelas? Halo? Suara Pak Jalal putus. Saya nggak pakai video sudah. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Untuk residu Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata di verbal PD-nya itu masuk ke residu dan tidak bisa diberikan NISN, nanti Bapak Ibu dicek dulu di situ. Itu dari situ ya. Nah, dari sisi Dapodik, silakan Bapak Ibu tarik data dulu. Gunanya tarik data itu untuk mengambil data yang terbaru yang ada di server ya. Jadi ditarik data dulu, kemudian residu, itu silahkan dikeluarkan ya. Dikeluarkan tuh kenapa? Karena dikhawatirkan double Bapak Ibu sekalian ya. Itu jadi nanti Bapak Ibu ngambil data dari sp.datadik menggunakan tarik data ya. Nanti dari situ kelihatan dari sekolah mana ya.
Nah, kalau udah ditarik, sudah dimasukkan siswanya, baru nanti dikembalikan lagi di aplikasi Dapodiknya, ditarik data, kemudian dimasukkan ke rombel seharusnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk yang residu, mungkin dari sisi Dapodik ya. Tapi kalau dari sisi Pusdatin, saya tidak berani jawab sekali lagi karena saya tidak menangani sisi aplikasi Pusdatin ya. Atau mungkin di situ ada sisi fitur mergernya atau gimana ya. Nah, itu nanti mungkin teman-teman Pusdatin yang bisa menjelaskan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Nampaknya Pak Jalal dan Teh Yeni juga terkendala sinyal. Mungkin kita juga ke Pak Handaru dulu ya. Pak Handaru, tadi ini ada yang nanya, yang AKM itu soalnya dibuat oleh siapa? Terus kemudian tadi mereka masih belum pas ketika yang nanti peserta, karena ini diukur peserta AKM itu siswa yang kelas 8 dan kelas 11 sekarang. Apakah itu yang sudah diulang lagi nih nampaknya? Mungkin butuh penegasan. Apa ini yang terdata sekarang ya, ataukah yang diambil tahun itu? Baik, Bu Umi, saya coba menjelaskan ya. Tadi juga ada yang untuk suara saya jelas ya, Bu Umi? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Mohon kalau nggak jelas tolong disampaikan. Baik, untuk soal AKM, termasuk survei di dalamnya itu yang akan menyediakan atau yang akan menyiapkan itu adalah dari Pusmenjar. Kami yang akan menyiapkan seluruh item atau soal-soal yang dipakai untuk asesmen nasional termasuk survei ya. Jadi nanti setiap satuan pendidikan yang penting hanya menyediakan perangkat untuk asesmen nasionalnya. Contoh misalnya tadi ada yang bertanya tentang komputernya, modanya seperti apa dan lain sebagainya. Ini yang harus disiapkan oleh sekolah, termasuk juga tempat pelaksanaan. Nah, ketika PKBM ini tidak memiliki perangkat ataupun tempat pelaksanaan, jadi bisa resource sharing, ya. Bisa resource sharing antara bisa dari PKBM 1 ke sekolah formal. Dalam hal ini misalnya bisa SMA sederajat maupun SMP sederajat. Jadi bisa saling resource sharing. Itu yang suaranya jelas Bapak Ibu? Pak Handaru, suaranya masih kurang jelas, Pak. Masih kurang jelas ya? Di saya malah jelas. Di saya jelas. Pak Jalal lagi, apalagi suaranya nggak jelas, menggaung. Sekarang jelas Ibu? Suaranya jelas? Sekarang suaranya jelas Ibu? Nah, oke ya Pak, silakan Pak. Halo? Ya, halo. Ya, jelas ya. Ini saya coba ganti-ganti jaringan ini, mudah-mudahan bisa bagus suaranya. Baik, ya untuk satuan pendidikan. Tadi saya ulang atau bagaimana? Jadi untuk soal-soal itu yang menyediakan adalah kami. Jadi semua soal adalah kami yang menyediakan. Sekolah atau satuan pendidikan bisa menyediakan tempat pelaksanaan sekaligus perangkatnya yang akan dipakai oleh si siswa atau warga belajar di satuan pendidikan tersebut. Apa yang harus disiapkan? Jadi perlu dijelaskan di sini Bapak Ibu, karena pelaksanaan asesmen nasional tadi saya sudah jelaskan bahwa sifatnya tadi mungkin ada yang bertanya ya, yang sebelumnya itu populasi kok sekarang jadi sampling. Ini saya coba jelaskan kronologisnya Bapak Ibu dulu ya. Jadi awalnya memang di tahun 2021 itu seluruh PKBM ataupun pondok pesantren atau akan melakukan uji kesetaraan. Ya, akan melakukan uji kesetaraan. Jadi akan melakukan uji kesetaraan, dan kalau pelaksanaan uji kesetaraan itu kan di tingkat akhir. Kelas 6 paket A, kelas 9 paket B, dan kelas 12 paket C. Ya, awalnya seperti itu. Namun
tahun 2021 ya Bapak Ibu, suaranya jelas ya Bapak Ibu ya, soalnya di saya gema ini. Putus-putus Mas Handaru. Waduh, Iya, suaranya menggema. udah beberapa jaringan ini, beda jaringan ini. Sekarang jelas tidak Bapak Ibu? Jelas. Halo, Pak. Apakah suaranya jelas? Suaranya Hilang, jelas Pak. Bapak Suaranya Ibu? hilang, Pak. Sekarang jelas? Halo? Di tempat saya kok jelas ya? Enggak jelas nih. Saya udah mengganti Suaranya Saya masih hilang. putus-putus Mas Handaru. udah mengganti 3 jaringan ini di tempat saya ini, jadi nggak jelas suaranya. Kalau di saya jelas malah. Dari Bali Saya jelas, udah Pak. mengganti 3 Saya udah ganti jaringan. Oh, jari Bali jelas. Saya jelas ini. Pak Handaru jelas Baik, saya. Kayaknya masalahnya ada kelihatannya masalahnya di Zoom-nya ini. Kelihatannya hari ini kayaknya Zoom-nya Halo? Umi, suara saya jelas nggak? Halo, Pak. ya. Malah hilang ya? Dilanjut Pak, tadi Pak informasinya tadi dilanjut. Oh baik. Soalnya banyak di chat ini banyak yang tulisan tidak jelas suaranya ini. Jelas, Pak. Jadi Sekarang jelas itu. sekarang jelas Ibu? Ya, silakan. Alhamdulillah ya. Ya Mohon baik. maaf, Pak, ulangi. Ulangi ya. Aduh. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk masalah item atau soal, kami akan menyediakan seluruh satuan pendidikan yang penting menyediakan perangkat untuk siswanya yang akan mengikuti ujian dan tempat. Ya, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian adalah, ini suara saya agak putus-putus nih ya, kayaknya menggema ini ya. Enggak, Masih Pak. bagus, terusin Jelas, aja Pak. Mas. Jelas, Pak. Kalau ada gemanya gitu terusin aja. Terusin aja. Ya, ya berbeda antara ujian nasional dengan ujian asesmen nasional adalah yang dipakai adalah sampel ya, yang dipakai adalah sampel bukan populasi. Nah, kenapa Pak Direktur itu menyampaikan bahwa waktu itu kok sebutnya adalah populasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui kronologisnya adalah begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika awal asesmen nasional itu akan dilaksanakan di tahun 2021 itu kan pelaksanaan di bulan Maret hingga April tahun 2021 ya, dan rencananya yang diujikan adalah kelas 6, kelas 8 dan kelas 12. Nah, ketika diujikan kelas 6, kelas 8 dan kelas 12 Kelas 9, Pak. sekaligus ujian kesetaraan, anak-anak yang melakukan ujian kesetaraan, nanti juga data yang akan kita ambil itu untuk mengakses programnya di satuan pendidikan. Yang akan kita akses adalah program satuan pendidikan. Namun karena kondisi pandemi tidak berakhir, maka ujian kesetaraan di tahun 2021 ditiadakan. Di tahun 2022, nanti tahun 2022 kita lihat nanti kebijakan seperti apa. Jadi tahun 2021 ujian kesetaraan ditiadakan. Jadi perlakuannya sama seperti tahun 2020 untuk anak-anak, ujian kesetaraannya seperti apa, sama seperti tahun 2020. Karena kondisinya sama, pandemi. Nah, karena pelaksanaannya ditunda di bulan September dan Oktober, itu tidak mungkin yang dijadikan subjek peserta atau peserta itu adalah kelas akhir. Kelas 6, kelas 8, dan kelas 12. Itu nggak mungkin. 9, Jadi yang kita ambil itu adalah pada saat itu di kelas 5, kelas 8, dan kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Nah, bagaimana dengan datanya?
Sehingga datanya, maka yang diambil itu adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, maka pendataannya akan kita lakukan ulang, nanti di bulan Februari akan kita lakukan ulang, itu untuk anak-anak kelas 4, paket A, kelas 7, paket B, dan kelas 10, paket C. Saya ulang ya, jadi nanti pendataannya akan kita ulang, itu kita akan ambil lagi dari Dapodik, paket A itu kelas 4, karena kenapa? Nanti ketika bulan September, anak kelas 4 akan naik ke kelas 5, dan itu yang akan kita sampel. Kelas paket B itu adalah kelas 7. Kenapa? Karena nanti naik ke kelas 8. Dan paket C-nya adalah kelas 10, karena nanti naik ke kelas 11. Itu yang akan kita ambil. Kita ambil sampelnya. Dan bukan populasi, yang kita ambil adalah sampel. Jumlah sampelnya berapa? Untuk paket A, 10 anak, ditambah 5 anak, ini maksimal ya, maksimal, sekali lagi maksimal ya, sampel ini maksimal. Jadi kalau nanti satu satuan pendidikan PKBM itu nggak ada jumlah 30, maka ya diambil adalah yang maksimal di satuan pendidikan tersebut. Cuman ada 5, ya 5 itu yang menjadi sampel, seperti itu. Jadi maksimal itu untuk paket A itu adalah 30 plus 5 cadangan. Untuk SMP ke atas atau paket B dan paket C itu adalah 45 plus 5 anak saja. Jadi bukan seluruh peserta atau seluruh warga belajar akan ikut dalam asesmen nasional tahun 2021. Bagaimana kelanjutannya 2022? Nanti kita tunggu kebijakan berikutnya. Apakah ada ujian kesetaraan atau tidak, gitu ya? Nanti akan kita lihat. Nah, tadi ada juga pertanyaan modanya. Moda komputernya seperti apa? Modanya itu adalah ada 2, Bapak Ibu. Moda yang kita pakai adalah online dan semi online. Ini saya izin untuk share dulu. Spek untuk yang akan dipakai adalah ini. Jadi moda semi online dan moda online. Kalau moda semi online itu ada server lokal, dan moda online itu tidak menggunakan server lokal. Jadi bisa dipilih. Setiap satuan pendidikan itu boleh memilih menggunakan semi online atau online, boleh memilih. Ya, ada komputer klien dengan spek yang bisa dilihat di sini. Jadi bisa disiapkan di sini. Jaringan di sini. Kalau semi online itu harus menggunakan kabelan ya, kabelan, tidak boleh menggunakan wifi. Tapi kalau mode online boleh menggunakan wifi. Bedanya di situ. Nah, yang menarik di sini adalah bandwidth. Bandwidth untuk semi online itu 1 Mbps dedicated, tapi mode online harus 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Untuk 15 klien ya, bukan 15 peserta, tapi 15 klien. Ya. Sinkronisasi ada di semi online, tapi kalau di online tidak ada sinkronisasi. Itu untuk spesifikasi dari mode online maupun online yang akan dipakai di asesmen nasional. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sebagai sekolahnya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya seluruh satuan pendidikan itu tidak perlu tidak perlu berpikir harus menumpang di sekolah mana. Sejauh Bapak Ibu memiliki klien atau memiliki komputer, itu bisa melaksanakan ujian mandiri. Jadi tidak harus menumpang. Dan jumlahnya tidak perlu harus sejumlah 45 anak. Kenapa? Karena tadi kan ada sesi ya, satu hari itu ada 3 sesi. Jadi bisa dibagi satu hari ada 15, cukup menyediakan 15 PC, 15 komputer saja. Dan bahkan kita meng-extend waktunya, yaitu bisa melaksanakan selama 4 hari atau 2 batch. Jadi satu siswa tetap 2 hari, namun bisa melaksanakannya 2 batch. Jadi satu pendidikan 2 batch. Yaitu Senin dan Selasa untuk katakanlah untuk kalau misalnya paket A itu cukup 5 komputer saja, 5 anak 15 anak di hari pertama, di batch pertama di hari Senin Selasa, dan di hari Rabu Kamisnya itu adalah batch kedua atau 15 anak berikutnya untuk yang paket A. Tapi kalau paket B, paket C itu batch pertama itu bisa menyediakan 8 komputer. Jadi kalau 8 dikali dikali 3 sekitar 24 anak. Nanti batch keduanya adalah sisanya, yaitu sekitar 21 anak. Itu bisa melaksanakan di batch kedua seperti itu. Jadi bisa melaksanakan selama 4 hari, Senin sampai Kamis,
satu satuan pendidikan dengan jumlah komputer yang cukup tadi 8 untuk yang SMA paket C dan paket B, tapi kalau paket A itu cukup 5 saja bisa melaksanakan. Nah, itu. Saya kira itu sedikit penjelasan dari saya, Bu Umi. Terima kasih. Mungkin ada yang hal lain yang kalau yang kemarin informasi yang kita dapatkan itu bahwa KM ini berarti sama dengan protokol. Iya, betul sekali Ibu Umi. Sama persis dengan sekolah formal. Oke, berarti kita menggunakan ada pembedaan sampel. sama ya. Gimana Ibu? Terima kasih Pak Andaru, ini informasi terbaru. Oke, Pak Jalal sudah bisa suaranya? Coba ada Lagi. kedengeran nggak? Kedengeran nggak, Mi? Lebih jelas Pak Jalal. Ya udah jelas, Bah. Oke. Siap. Terima kasih Pak Handaru. Memang ada sedikit perbedaan tadi, perbedaan asumsi kayaknya ini. Hanya perbedaan asumsi saja. Tadi sudah dijelaskan, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman berkaitan masih pada bingung itu pertanyaannya, katanya kenapa AKM. Ya kalau dari penjelasan Pak Handaru tadi sudah jelas sih, cuman ada perbedaan. Yang dimaksud dengan nanti September itu kelas 5, memang ada sedikit tadi bahwa yang posisi kelas 5 hari ini gitu, yang posisi kelas 5 hari ini besok kelas 6 berarti September. Tetapi dari penjelasan Pak Handaru tadi justru yang hari ini kelas 4, nanti di bulan September kelas 5. Itu aja perbedaannya sih Pak Handaru. Gitu. Nanti kita coba diskusikan lagi dengan yang menyampaikan. Kaitannya dengan Dapodik, memang menurut kalau dari saya sih tinggal kita lihat chat aja Umi. Di chat ada pertanyaan apa di situ? Oke, Umi bantu Pak Jalal. Ini ada pertanyaan. Ya silakan. Saya nggak bisa buka chat karena saya megang ini, megang yang lain. Ya. Pertanyaan untuk Pak Ini Alfi. ada pertanyaan nih. Apa bedanya antara AN dan AKM ini Pak Handaru? Oh, oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ya di dalam slide saya bahwa AKM itu bagian dari asesmen nasional. Jadi sekarang namanya yang kita kampanyekan itu adalah asesmen nasionalnya. Sementara AKM-nya itu bagian komponen yang akan di assessment atau akan dinilai dalam, tadi saya sudah jelaskan. Salah satunya adalah yang pertama komponen adalah KM, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. KM itu terdiri dari dua, yaitu aspek yang akan diukur, yang akan dinilai, yaitu aspek literasi membaca dan aspek numerasi. Nah, khusus untuk survei lingkungan belajar, tidak hanya siswa yang mengerjakan, tapi yang mengerjakan juga oleh kepala satuan pendidikan dan juga pendidik, dalam hal ini guru gitu ya, atau pamong ya kalau di PKBM ya. Jadi guru maupun kepala sekolah harus mengerjakan seluruhnya harus mengerjakan survei lingkungan belajar. Jadi ini bukan berarti soal AKM ya, bukan, tapi itu adalah hanya angket saja. Kita mau melihat bagaimana di sekolah tersebut atau di PKBM tersebut cara belajarnya, lingkungan belajarnya seperti apa. Jadi lebih ke angket saja. Jadi informasi itu kami butuhkan untuk Hilang Pak, suaranya hilang Pak. Suara Pak Handaru hilang Pak. Baik. jelas. Tadi udah hilang tadi sebentar hilang tadi suaranya. Gimana? Kalau dari Bali jelas Pak. Oh ya, oke. Gini Pak Handaru, ada lagi
Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa pendataan AKM itu hari ini akan dilaksanakan, berarti teman-teman harus betul-betul mengisi dapodiknya. Ini kesimpulan saya nih yang disampaikan oleh Pak Handaru, mudah-mudahan tidak salah. Untuk peserta AKM akan diadakan pendataan ulang, yaitu dari peserta didik yang kelas 4 hari ini, yang nanti akan menjadi kelas 5. Tingkat kalau di PKBM itu tingkatan 2 kelas 4, tingkatan 3 kelas 7, dan tingkatan 5 kelas 10. Itu tadi kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Handaru. Ya, nanti untuk menjadi peserta betul, Pak. AKM. Iya. Terima kasih Pak Handaru atas penjelasannya. Jadi nanti di bulan Februari, Pak. Kegiatannya di bulan Februari ya. Nanti sama dengan Forma berarti bareng ya. Nah, oke, terima kasih Pak Handaru. Ya, nanti akan kita akan buka bersamaan. Putus lagi. Sinyal saya jelek nih. Saya matikan video. Enggak putus, Bah. Terusin, Bah. Oke. Selanjutnya ini tadi menjawab dari sini sudah dijawab, itu tadi yang nanya mulai pelaksanaan AN itu kapan dan bagaimana, sudah dijelaskan oleh Pak Handaru, sudah saya simpulkan tadi bahwa penjelasannya pelaksanaan AKM kita akan melakukan penarikan data dari peserta didik kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari. Itu dari penjelasan dari Pak Handaru. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan ke Pak Alfi, ini kaitannya tetap dengan masalah residu Pak Alfi. Tadi residunya itu kaitannya dengan residu, ada lagi Pak Alfi, kalau residu tadi udah dijawab, kaitannya dengan perpal SP Pak Alfi. Harapan Pak Direktur bahwa ke depan PKBM itu bisa melakukan yang disampaikan tadi, saya menggarisbawahi bahwa ke depan bahwa bantuan itu akan langsung kepada lembaga. Tetapi yang masalahnya adalah nomor rekening lembaga itu masih banyak yang salah. Nah, hari ini banyak yang menanyakan ke saya juga kaitannya dengan perpal nomor rekening Pak Alfi. Itu gimana solusinya? Ya. Untuk perbaikan nomor rekening nanti kita masih menanyakan tim BOP-nya dulu Pak Jalal, itu mau pakai salur langsung atau masih tetap melalui Dinas Pendidikan. Nanti kalau pakai salur langsung kita sediakan websitenya untuk perbaikan khusus untuk nomor rekening ya. Gitu. Kenapa ini harus ada website khusus? Karena gini Pak Jalal, jadi dikhawatirkan biar tidak adanya nomor rekening yang nyasar-nyasar ya, dari sisi keuangan, Kementerian Keuangan itu meminimalisir atau tidak boleh adanya retur ya. Jadi jangan sampai salah nomor rekening. Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah yang diterima di apabila menggunakan BOP salur ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah rekening atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi, bukan atas nama pengelola ya. Termasuk juga NPWP ya. NPWP juga itu harus di NPWP-nya NPWP lembaga, bukan NPWP pengelola dapodik atau kepala sekolah ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, mungkin harus ditekankan. Baik, ya, terima kasih terkait Pak. untuk perbaikan nomor rekening ini nanti kita siapkan. Oke, berarti hari ini memang belum bisa gitu Pak Jalal. Ya, sangat paham. Karena memang banyak lembaga PAUD, terutama lembaga PKBM juga sama menanyakan tentang perpal rekening belum bisa. Tetapi dengan penjelasan itu alhamdulillah berarti sudah tercerahkan nih, terutama yang mendengarkan di sini. Tinggal membantu sosialisasi ke teman-teman. Umi, ini waktu sudah jam 12 lewat. Bagaimana? Silakan Umi. Apa dilanjut dengan pertanyaan? Karena kita tadi ada terkendala, saya pikir kita kasih waktu mungkin 10 menit lagi setelah ya, silakan. izin. Saya agak tersentil nih dengan pertanyaan. Mungkin ada yang pertanyaan di live streaming. Umi, pertanyaan yang di live streaming mungkin di YouTube-nya ada? Pak Alfi, ini pertanyaan buat Pak Alfi. Berkenaan dengan akte kelahiran anak ibu. Halo Pak Alfi. Ada yang bertanya, kan di sistem dapodik kita itu harus lengkap nih, ada nama ayah, nama ibu. Sementara di akte, mungkin ini anak paket A kali ya,
di akte anak ibu itu, di akte anak ibu ya kalau nggak salah itu kan tidak tertera nama bapak. Ini gimana Pak? Ini karena saya orang perempuannya agak tersentil juga nih. Oke, Mohon siap. penjelasannya. Terkait masalah Suaranya Pak Alpi belum Iya. dibuka. ya, oke. Jadi terkait masalah pengisian nama ayah, saya mau nanya ke Mas Hamdaru dulu nih. Mas Hamdaru, pengisian nama ayah tuh wajib diisi atau enggak sih Mas Hamdaru? Jadi di lapangan tuh masih ada kasus seperti ini. Jadi banyak akte kelahiran yang cuman ada nama ibu kandungnya saja, tapi nama ayahnya nggak ada. Gimana Mas Hamdaru? Soalnya ini kan nanti kemarin kita kunci nama ayah itu karena kemarin katanya permintaan dari Pusmenjar. Jadi untuk mengisi nama ayah jangan sampai kosong gitu loh. Jadi kita tutup nih sekarang di Dapodiknya. Gimana Mas Hamdaru? Iya, kaitannya dengan nama ayah yang saya ketahui itu diperlukan ketika UN ya, ujian nasional ya, yang setiap individu itu wajib melengkapi data-data tersebut dan itu bagian dari validasi kami di kita. Karena itu kaitannya dengan validasi. Namun ketika sudah nanti sampling, kita sebenarnya tidak membutuhkan itu. Yang kita butuhkan nanti adalah di sosial sosial ekonomi ya, atau sosial ekonomi itu yang sosek itu yang baru kita akan coba minta untuk seluruh peserta didik itu harus mengisi itu lengkap gitu ya. Itu yang kita minta ke teman-teman baik Pusdatin maupun teman-teman Dapodik. Itu aja. Oke, ya. Nah ini Bu menyambung terima dari kasih, jawaban dari Pak Pak Handaru dari Pusmenjar. Ya, nanti di Dapodik akan kita buka lagi Bu untuk pengisian ayah menjadi tidak wajib diisi. Ya, nanti tapi nunggu patch. Sebentar lagi kita sedang persiapkan patch ya, mungkin di grupnya Abah Jalal dengan grupnya Pak Jumardin tuh udah Siap. ancang-ancang mau muncul patch ya Abah ya. Nanti Siap, kita siap. tes dulu Bapak Ibu sekalian sebelum muncul patch ya. Jadi sebelum dimasukkan ke lapangan. Itu ya Bu ya, mungkin mudah-mudahan menjawab mengenai masalah nama ayah ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu Pak, karena itu juga Umi, penting ada buat pertanyaan buat Pak Handaru dari Bu Wulan. Bu Wulan, monggo silakan Bu Wulan menyampaikan langsung saja dari DPP. satu lagi Pak Jalal, pertanyaan dari ini Dari Bu Wulan, monggo silakan Bu Wulan Baik, dari DPP. suara saya Jelas Bu. Kalau Bu Wulan, Jelas Bu. oh jelas. Baik, Pak Handanu, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita di sini. Ya, suaranya nggak jelas. jelas Bu, langsung aja terus. Iya Bu. Jelas Bu. Saya jelas Bu. Pertanyaannya gini Pak, untuk menegaskan lagi ya, tadi kan Bapak bilang karena tahun ini AKM ditunda, di AKM itu putus ya, putus-putus Pak Wulan. putus-putus kan? Putus ini. Saya Kok juga di- putus Bu. Iya, saya nggak tahu nih masalahnya di mana. Putus-putus ya. Mbak, sudah bagus. Oh, udah bagus dah. Sudah bagus. Oke Pak Andanu, AKM itu kalau di kesetaraan itu kan berfungsi untuk penyetaraan ya Pak ya. Artinya ini untuk anak-anak di ujung ya, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Nah, ini ya, dari Bapak sampaikan tadi berarti untuk tahun ini anak
6, 9 dan 12 berarti apa namanya kesetaraannya itu mungkin dengan mekanisme yang lain, dengan ujian sekolah misalnya seperti tahun lalu. Apakah seperti itu Bapak? Iya Bu, betul sekali Bu. Seperti perlakuannya seperti tahun 2020 karena kaitannya dengan pandemi yang masih berlangsung, sehingga kita memutuskan gitu ya untuk tahun 2021 ujian kesetaraan itu ditiadakan Bu. Jadi dialihkan nantinya di bulan September dan Oktober itu tidak untuk akhir, ya. Jadi jenjang tengah. Ya, ya. Berarti kan artinya AKM itu kan nanti untuk pendataan yang berikutnya ya Pak ya. Artinya kan tahun ini kita data yang AKM tahun ini, peserta AKM tahun ini berarti kan tidak bisa digunakan untuk AKM ya. Tapi mungkin untuk artinya karena KN ditunda bulan September ya. Betul. Ya. Saya kira Pak Handanu udah cukup terjawab. Ya. Udah Pak Bulan? Cukup? Ya. Siap. Sudah Oke. Pak Jalal cukup Pak. Terima kasih. Ini ada titipan pertanyaan Pak Handaru. Sama masih kaitannya dengan AKM. Kalau saya sangat sepakat dengan langkah ini, artinya ketika peserta didik sudah terkunci di kelas bawah untuk melakukan AKM, maka si lembaga nanti tidak bisa ujug-ujug langsung naik gitu kan. Itu intinya. Tetapi kecuali yang mutasi. Kalau kasusnya gini Pak Handaru, ketika anak peserta didik itu sudah mengikuti AKM dan terus ada yang mutasi dari satu lembaga ke lembaga lain, itu berpengaruh nggak? Halo? Suaranya putus-putus Pak. Halo. Oke, saya coba matikan. Halo? Apa jelas sekarang Pak? Masih belum jelas, Abah. Oh, coba Umi dibacakan saja sama Umi. Baik, saya bacakan ya, saya bantu ya Pak Jalal. Dapodik bisa mengoreksi bahwa peserta didik harus dari kelas bawah. Jadi jangan ujuk-ujuk kelas. Itu di kelas 1. Nah, kemudian daftar lagi ke BMD. Tentunya ketika BMD bisa tapi tidak terdeteksi. Gitu. Putus-putus suaranya. Saya nggak kedengeran ya Om Yesi. Ya, jadi kita lebih ada siswa yang daftar ke satu PKBM diterima sebagai ya. Halo? Masih putus-putus, Pak? Halo? Suaranya putus. Nah, susah ya. Coba Umi ini ada pertanyaannya. Di kolom chat
chat itu ada pertanyaan. Oke, untuk yang dibekukan, suara saya jelas ya? Jelas, Pak? Saya jelas. Oke, untuk tanggal 31 Januari itu adalah surat dari Pak Samto, Pak Direktur. Jadi sebelum adanya surat ini, Bapak Ibu sekalian, asal usulnya adalah karena Suaranya pendataan masih semester putus-putus, Pak. kemarin itu pendataan di tingkat PKBM atau SKB itu cuman hanya progresnya sampai 78%. Ya. Jadi Pak Samto ini mau cari kira-kira lembaga yang benar-benar aktif itu yang mana, ya. Makanya di sini Pak Samto meminta Alfi, Bapak suaranya Ibu masih teman-teman putus-putus, Pak. PKBM itu sampai pendataan 31 Januari 2021, ya. Nah, dibekukannya itu berarti NPSN-nya ditutup. Jadi tujuannya itu untuk melihat mana lembaga yang aktif, mana lembaga yang tidak aktif, ya. Jadi sampai tanggal 31 Januari diberi waktunya Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Abi. Terima kasih. Sudah jelas suara saya? Tadi penjelasan saya jelas ya Bapak Ibu Jelas, sekalian ya? jelas. Coba di chat kalau jelas, kalau nggak jelas nanti biar diulangi. Halo Pak Alfi. Halo. Oke, Pak Jalal gimana?